Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Bang Marwan, kalau memang SKK Migas ini juga salah dalam operasionalnya, ya, kenapa tidak dibubarkan saja? Saya kira memang sudah waktunya dibubarkan. Cuma masalahnya keputusan MK itu meminta lembaga baru nanti yang menjalankan itu adalah lembaga yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Migas yang baru. Nah, sementara Undang-Undang Migasnya ini sudah dibahas, dan saya ingat waktu itu Ketua Komisi 7 DPR, Pak Rifki ya, itu dari Demokrat. Di Januari 2010 menyatakan, tahun 2010 ini kita akan punya undang-undang migas baru katanya. Itu 2010 masih ada catatannya, saya pegang. Sekarang sudah 2013. Nah, ngapain aja ini mereka di DPR? Ya kan? Terlepas dari adanya keputusan MK di 2012 November, ya, tapi rencana untuk memperbaiki undang-undang migas itu sudah cukup lama. Selama 5 tahun sesudah keputusan MK yang pertama di 2004. Itu ada keputusan MK tentang migas. Bahwa ini harus diperbaiki, tapi tidak ada niat baik, ya, saya lihat ini niat baik saja ini dari pemerintah dan dari DPR untuk segera menuntaskan. Jadi kalau pertanyaan tadi harus bubar, ya memang harus bubar, memang harus nggak ada. Kalau kemudian tidak ada, siapa yang melaksanakan fungsi? Nah, ini kan sementara, lembaga interim sebetulnya sifatnya. Sementara saja. Sementara, makanya kita berharap ini segera ada undang-undang baru supaya ada solusi tuntas. Begitu, apalagi selama ini dan juga sewaktu BP Migas masih beroperasi, itu uang negara yang dikelola oleh BP Migas dan dilanjutkan oleh SKK itu di luar dari APBN. Di luar APBN? Di luar APBN. Mereka mengelola sendiri, yang namanya retensi. Nah, alasannya apa? Karena mereka mengelola uang ratusan triliun. Nah, gimana dengan pajak misalnya? Mengelolanya itu mungkin sekarang sudah sampai 1.000 triliun. Toh itu tidak model retensi seperti yang ada di itu SKK. Masuk ke dalam APBN. Masuk APBN. Nah, ini segera harus dibereskan. Nah, dengan tidak dimasukkan di dalam APBN, itu masalah terjadinya tipu-tipu, penggelapan itu sangat potensial untuk terjadi. Kalau kita bicara kembali ke institusinya, SKK Migas, harusnya penanggung jawabnya adalah Kepala SKK Migas. Tapi ini adalah menjadi terperiksa KPK, Pak Rudi Rubiandini. Kalau begitu, siapa yang harus bertanggung jawab atas perilaku SKK Migas ini, Bang Marwan? Apakah Kementerian ESDM atau siapa? Ya, saya kira mungkin mekanisme di dalamnya harus kita lihat ya. Kalau kepalanya ada masalah, berhalangan tetap misalnya ini, toh masih belum diputuskan ya, bahwa bersalah atau tidak. Tapi seandainya bersalah, ya mungkin yang menggantikan itu harus melihat apa yang diatur dalam Perpres 9/2013. Kalau tidak salah ada mekanisme pemilihan yang mungkin nanti Presiden akan saya tidak terlalu detail, tapi bisa dilihat di Perpres 9/2013. Ada mekanisme bagaimana memilih SKK. Kalau yang pertama itu memang dalam Perpres itu disebutkan karena baru pertama ini Presiden yang langsung tunjuk. Tapi kalau ada pergantian itu nanti ada mekanisme yang khusus perlu dijalani. Dampak dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan memeriksa dan menangkap kepala SKK Migas ini, bagaimana dampaknya bagi industri migas di Indonesia? Apakah ini membuat investor migas baik dari dalam maupun luar negeri akan menjadi lebih senang karena lebih jelas lagi pemberantasan korupsi, atau malah berakibat negatif membuat orang berhati-hati ataupun menahan diri untuk melakukan investasi di sektor migas? Menurut Anda bagaimana, Bang Marwan? Saya kira kalau perusahaan itu memang menjalankan prinsip good corporate governance, justru dengan adanya temuan atau kejadian seperti ini, normalnya mereka happy. Saya kira tidak ada perusahaan yang ingin menjalankan bisnis dengan cara-cara yang busuk, ya, dengan cara suap menyuap. Tapi dengan kondisi di Indonesia, kalau kita mengikuti apa yang dilaporkan oleh Fraser Institute setiap tahun, ya, masalah di kita itu adalah masalah birokrasi, perizinan, dan korupsi. Tiga besar ini terus terjadi, dan ini sudah saya kira jelas ujungnya ada di pejabat pemerintah. Tapi di sisi lain, suap menyuap itu juga terjadi karena perusahaan
yang berkepentingan juga melakukan itu. Artinya dua-duanya. Nah, di sini saya kira bisa saja menjadi titik tolak untuk ke depan itu bisa terjadi perbaikan. Bahwa jangan lagi ada pejabat negara yang korupsi, lalu jangan ada lagi perusahaan-perusahaan yang coba-coba untuk menyuap. Nah, kita berharap itu yang akan terjadi ke depan. Penangkapan Rudi Rubiandini ini apakah akan menghambat operasional SKK Migas dan juga katakanlah kontrak-kontrak kerjasama yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini SKK Migas, dengan operator-operator migas? Akan berpengaruh tidak? Saya tidak yakin itu akan berpengaruh ya. Kembali tadi, kalau memang niatnya mau berbisnis secara baik, itu mestinya justru akan membuat lebih kondusif lagi situasinya. Dan kita berharap sebetulnya pemerintah membereskan tadi masalah perizinan, masalah birokrasi dan masalah korupsi ini. Karena kita melihat ya, ternyata untuk mendapatkan 76 izin ya dalam sektor migas ini diperlukan proses 330-an proses untuk bagaimana izin itu keluar. Birokrasinya begitu parah. Ya kan? Nah, ini mungkin momentum untuk bagaimana ini dibereskan. Baik, kalau kita melihat yang dilakukan oleh KPK ini, Bang Marwan, apa yang kita bisa petik pelajaran dari hal ini? Karena kalau saya tadi mendengar dari Anda katakan sudah menjadi semacam rahasia umum juga bahwa ada praktek-praktek tidak terlihat, praktek-praktek gelap di industri migas ini. Apakah memang kita hanya melihat ini terjadi, dugaannya terjadi di SKK Migas, atau juga di institusi-institusi lain? Apa yang harus segera kita lakukan? Saya kira kita sangat berharap KPK bisa menuntaskan kasus ini. Jangan sampai justru ada intervensi untuk akhirnya nanti menyelamatkan. Intervensi dari siapa? Dari orang yang sangat banyak berkepentingan, saya yakin. Siapa itu, Bang? Ya, bisa dari kontraktor, bisa dari penguasa, ya. Karena ini kan sebetulnya seperti tadi saya sebut ya, seperti juga diulang, ini kan cuma seperti gunung es gitu. Jadi sangat banyak yang berkepentingan, sehingga bisa saja ada yang menyelamatkan. Makanya kita berharap KPK itu bisa independen, menuntaskan dan membuka kasus ini kepada masyarakat. Tapi KPK kan tidak punya mekanisme penangguhan atau SP3, Bang Marwan? Betul, tapi kan sekarang status Pak Rudi kan masih belum jelas. Iya kan, baru ditangkap. Kita tanya Pak Johan dari tadi kan ditanya sama Metro, itu belum ada jawaban yang jelas. Ya kan, nah kita mau ini hari ini ada kejelasan bahwa memang ada kejahatan yang dilakukan misalnya, kemudian mereka juga terus bisa bekerja tanpa ada yang mengganggu dan berani untuk independen supaya ini kasusnya tuntas. Kalau Anda berkecimpung di bidang energi sudah cukup lama, kalau Anda melihat apakah memang ini peristiwa penangkapan ataupun penangkapan terduga koruptor yang paling besar terjadi dalam sejarah industri migas di Indonesia, atau memang kita pernah melihat hal seperti ini terjadi sebelum-sebelumnya, Bang Marwan? Kalau di sektor migas, saya ingat sih belum ada ya. Belum pernah ada? Belum ada, tapi saya kira yang lebih penting bukan soal berapa jumlah uangnya, tapi siapa orangnya gitu. Ya kan, ini kan pakar nih. Pakar dari kampus, dihormati, profesor pula gitu. Kok bisa melakukan hal seperti ini? Dugaannya? Betul, memang masih dugaan. Tapi sudah ini terjadi, lalu masyarakat berharap dari mana? Kalau dari kampus sendiri orangnya seperti ini gitu. Maka ini yang lebih besar dibanding tadi jumlah uang. Tapi soal jumlah uang pun bisa saja itu baru uang muka. Ada kejadian seperti itu? Bisa saja seperti itu. Iya kan? Bahwa nanti eksekusi yang jumlah besar itu bisa saja masih akan terjadi. Maksud saya ini uang muka, kalau uang muka itu mungkin baru 10% atau 15% atau malah 5%. Lalu yang besarnya itu masih belum terjadi. Bang Marwan, ada yang menyaksikan perilaku perusahaan asing ini masih berani melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan good corporate governance seperti yang diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan migas asing terhadap kepala SKK Migas. Ini masih mungkin dilakukan oleh mereka, karena kalau kita lihat aturan katakanlah di luar negeri, di mana? Di Singapura, di Amerika, di Eropa, kan biasanya lebih ketat daripada di Indonesia. Mungkin mereka masih melakukan upaya penyuapan itu, Bang Marwan? Saya kira tidak di mana-mana lah ya, sama aja ya. Sama saja? Sama saja. Di sini apalagi kita bicara moral itu sudah sedemikian parah.
rusaknya. Ya, saya ingin kasih contoh misalnya kasus Total, mungkin sedikit menyimpang. Itu di mana dilakukan? Siapa yang melakukan? Total itu dari Prancis, dilakukannya di Iran, lalu diadili di Amerika, terbukti bersalah, lalu dihukum bahwa mereka melakukan penyuapan yang hukumannya itu kira-kira 4 triliun. Ini besar dan negara maju. Itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Jadi masalah di negara berkembang seperti ini saya kira bukan hal yang aneh. Gitu. Pasca kejadian ini apa yang harus segera dilakukan oleh katakanlah pemerintah, mungkin dalam hal ini Menteri ESDM? Apakah harus mengganti seluruh pimpinan SKK Migas untuk membersihkan dari dugaan-dugaan korupsi atau pelanggaran hukum lain, atau seperti apa Bang Marwan? Saya kira pemerintah perlu menjaga keseimbangan ya. Dan di dalam SKK itu kan juga masih banyak orang baik. Masih ada. Tapi untuk yang jadi pemimpin saya kira bisa saja itu dari luar, dan orang memang kita secara nasional mengakui orang ini orang baik, orang yang memang terkenal jujur. Nah, orang yang seperti ini yang mestinya mengelola SKK itu ke depan sampai nanti undang-undang baru itu ditetapkan. Nah, masalahnya undang-undang baru ini pun masih akan cukup lama. Kenapa? Karena nunggu pemilu. Pemilu selesai nanti baru akan konsolidasi dulu. Bisa saja akhirnya 2015 baru ditetapkan. Nah, ini masih lama perjalanan. Ini mungkin masa-masa rawan juga. Masa rawan, apalagi nanti ada kepentingan untuk mendapatkan dana bagi kepentingan memenangkan pemilu. Dana politik lewat misalnya. Ini sangat rawan terjadi. Gitu. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini Bang Marwan, tapi kita harus ikuti dulu laporan dari reporter Metro TV, Hafiah di gedung SKK Migas. Selamat pagi Hafiah. Ya, selamat pagi. Ya, Hafiah, Anda berada di gedung SKK Migas, bagaimana kondisi di sana, bisa Anda laporkan? Ya, untuk sementara ini pada pagi hari ini kegiatan yang ada di SKK Migas ini masih berjalan seperti biasa. Dan pada pagi hari ini sebelumnya ada acara halal bihalal yang tadinya direncanakan akan diadakan pada pukul 10 pagi, namun untuk hari ini dimajukan pada pukul 8 pagi. Dan sejumlah karyawan sudah mulai berada di ruangan di Plaza City P9 untuk menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan pada hari ini. Dan untuk aktivitas sudah berjalan terbiasa, yaitu menjalankan kegiatan operasional sejak hari Senin pasca liburan hari raya. Dan untuk saat ini belum ada keputusan ataupun keputusan-keputusan strategis untuk melakukan pergantian pimpinan pasca ditangkapnya Kepala SKK Migas Rubiantono yang ditangkap oleh KPK pada malam dini hari tadi. Dan untuk sementara ini kami masih menunggu konfirmasi dari Sekretaris SKK Migas kami masih menunggu konfirmasi dari Sekretaris SKK Migas Gede Pradiana yang rencananya akan melakukan konferensi pers atau pernyataan sikap pasca acara halal bihalal yang dilangsungkan pada hari ini. Dugaan suap oleh Kernel Oil kepada SKK Migas ini masih diperiksa oleh KPK bersama dengan selain dari Kepala SKK Migas juga ada sejumlah terperiksa lainnya yang sampai saat ini diperiksa oleh KPK dan menunggu status terperiksa pada sore hari nanti oleh KPK. Dan menurut pengakuan dari Kepala Humas SKK Migas sebelumnya sempat menyatakan lewat telepon bahwa dari Kepala Humas sendiri belum tahu adanya dugaan suap dari PT Kernel Oil ini terhadap Kepala SKK Migas, dan beliau juga mengaku bahwa belum ada kontrak kerjasama antara SKK Migas dengan PT Kernel Oil. Dan sampai saat ini hingga nanti belum diputuskan terkait dengan koordinasi untuk mengganti pimpinan. Dan memang sebelumnya SKK Migas ini terbentuk pada tanggal 16 Januari 2013 dan Rubiandi ini ditunjuk sebagai Kepala SKK Migas pasca pembubaran BP Migas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, demikian yang sementara bisa kami laporkan, kembali ke studio.
Ya, Hadi Yahya melaporkan langsung dari gedung SK Migas di Jakarta. Selamat pagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.